Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Muallim Ahmad Khalidi SPDI MM dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah ilmu pendidikan yang berjudul Tugas dan Peran Guru dalam Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Jamilah sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi yaitu Aisyah Nur Ariyanti, Anis Mulyasari, Baidatun Nofus, dan Iradatun Nisa. Pengertian guru dalam pandangan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Dalam dunia pendidikan, sebutan guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Mereka ini bisa orang tua, ayah atau ibu, paman, kakak, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Pendidikan dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Secara konvensional, guru paling tidak harus memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu menguasai materi, antusias, dan penuh kasih sayang atau lofik dalam mengajar dan mendidik. Kedudukan guru dalam Islam. Al-Ghazali menggambarkan kedudukan guru agama sebagai berikut. Makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia. Bagian manusia yang paling utama adalah hatinya. Seorang guru sibuk menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan, dan mengarahkannya agar dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mengajarkan ilmu merupakan ibadah dan merupakan pemenuhan tugas dengan khalifah Allah. Bahkan merupakan tugas kekhalifahan Allah yang paling utama. Ia bagaikan gudang bagi benda-benda yang paling berharga. Kemudian ia diberi izin untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka derajat mana yang lebih tinggi dari seorang hamba yang menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluknya, dalam mendekatkan mereka kepada Allah dan mengiring mereka menuju surga, tempat peristirahatan abadi. Kedudukan guru yang istimewa ternyata berimbang dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ringan. Seorang guru agama bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim sempurna. Untuk mencapai tujuan itu, guru harus berupaya melalui beragam cara seperti mengajar, melatih, membiasakan, memberi contoh, memberi dorongan, memuji, menghukum, dan bahkan mendoakan. Cara-cara tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten, suatu tugas yang sangat berat. Tugas dan peran guru dalam perspektif Islam. Dalam perspektif humanisme religius, guru tidak dibenarkan memandang anak didik dengan mata sebelah, tidak sepenuh hati, atau bahkan memandang rendah kemampuan. Dalam mengemban tugas, seorang guru harus melayani anak didik tanpa pilih kasih, karena guna mencapai suatu ketuntasan belajar. Maka dari itu, tugas-tugas guru harus lebih diperhatikan lagi agar terjadi kesinambungan antara guru dan peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan keharusan yang tak dapat diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa kehadiran guru. Guru merupakan penentu arah dan sistematika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola, sampai bagaimana usaha anak didik seharusnya belajar yang baik dan benar dalam rangka mengakses diri akan pengetahuan dan nilai-nilai hidup. Mengenai tugas guru dalam pendidikan Islam, para ahli sepakat bahwa guru tidak hanya sekedar sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai seorang pendidik. Tugas seorang pendidik sangat luas cakupannya. Menurut Akmal Hawi, dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan Islam, mengatakan bahwa tugas pendidik ada 4 macam, meliputi:
Yang pertama, membentuk anak menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memilih dan menyiapkan bahan yang tepat. Yang ketiga, memilih dan mengatur penggunaan alat-alat pendidikan. Dan yang terakhir, meneliti dan mengontrol hasil pendidikan. Guru merupakan unsur dasar pendidik yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Menurut Agung Sojono yang dikutip Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam mengatakan, tugas guru dapat dirinci sebagai berikut. 1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. 2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekankan perkembangan bawaan yang buruk agar tidak berkembang. 3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat. 4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Emma Slim Dev, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Edukator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP. Sebagai manajer, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran sebagai manajer, karena manajer bersifat kaku dengan ketentuan yang ada. Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai edukator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik maupun dari luar ekstrinsik, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.